mengetahui bahwa pengadilan wanita ingin mengeringkan darah adikku. Saat pergi untuk menyelamatkan pria bernama Yuan Cha, saya segera bergegas ke rumah sakit. Dengan satu tendangan, saya membuka pintu besar. Melihat adikku sudah kehilangan banyak darah. Nyaris pingsan dong gue. Kayak udah lihat malaikat tapi versi jump scare. Saya tidak bisa tidak marah besar. Para dokter serempak menatap ke arah pintu. Seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di sana. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang lebih mengerikan daripada Liu Xiao. Kepala rumah sakit baru saja ingin membuka mulut untuk mengusirnya. Namun, dia langsung saya tendang terbang. Perawat yang mengambil darah tercengang dengan mata terbuka lebar. Secara naluri, dia menggenggam kuat-kuat tabung jarum. 1 detik kemudian, pergelangan tangannya berbunyi, krek. Suara teriakannya yang menyedihkan menggema di ruang pengambilan darah. Saya segera mencabut jarum suntiknya. Menghubungkan kantong darah segar ke pembuluh darah adikku. Kakakku membuka matanya dengan lemah dan berteriak. Guge, tangan gue lagi ngacir tiba-tiba ngefreze. Dengan lembut mengelus kepala kecilnya. 3 orang kepercayaan saya tercengang. Tidak pernah melihat bos menunjukkan ekspresi seperti ini. Tiba-tiba, sebuah belasan pengawal mengepung ruang pengambilan darah. Liu Xiao masuk dengan wajah muram. Melihat darah mengalir kembali, wajahnya langsung pucat. Sepertinya akhir-akhir ini saya terlalu baik. Dia dengan suara dingin memerintahkan kapten pengawal. Hilangkan mereka. Pengawal baru saja bergerak. Langsung saja dilumpuhkan oleh 3 anak buah saya. Liu Xiao menyipitkan matanya. Sombong, angkuh. Gaji tahunan 10 juta. Bergabung dengan saya. 3 orang itu tertawa sinis. Dige bermain-main dengan sebuah pisau kecil. Kamu pantas? Liu Xiao tiba-tiba menyerang. Namun, dia terluka oleh sebuah sayatan dari Dige. Dige mengejek. Hanya segini kemampuanmu. Masih ingin melawan saya? Liu Xiao menggeram. Kalian sebenarnya siapa? Dige mengikat pergelangan tangannya. Kamu bahkan tidak pantas untuk tahu. Bagaimana bos akan menangani ini? Aku tersenyum. Dia tidak ingin menyelamatkan tunangannya? Pertama, panggil dia ke sini. Setengah menit kemudian, Yan Feng dilempar masuk seperti sampah. Saya memperhatikan dirinya. Ini adalah tunanganmu. Mengira dia adalah orang yang hebat. Sangat mengecewakan. Liu Xiao menatap dengan tatapan dingin. Apa yang kamu cari? Saya tersenyum sinis. Saya ini memang suka menantang batas. Saya memberi isyarat pada Dige untuk membuatnya berlutut. Liu Xiao terpaksa berlutut. Saya melemparkan himpunan darah kosong kepadanya. Bukankah kita harus menyelamatkan seseorang? Gunakan darahmu. Dige dengan cepat mengambil darah. Yan Feng mencoba menghalangi. Dihantam sehingga terbang. Liu Xiao tercengang melihat darahnya terus mengalir. Aku bilang ke Dige, bukankah tunangannya membutuhkan darah dengan segera? Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Masukkan darahnya ke tunangannya. Dige berjalan menuju Yan Feng. Liu Xiao benar-benar panik. Dia berteriak dengan keras. Apakah kamu berani? Dige mengangkat sudut bibirnya. Di dunia ini, selain urusan bos, apa yang tidak berani aku lakukan? Yan Feng bergerak mundur dengan ketakutan. Tidak bisa. Golongan darah kami tidak cocok. Bisa mengakibatkan kematian. Dige menangkap lengannya dengan kuat. Membuatnya tidak bisa bergerak. Mulai memberinya transfusi darah. Liu Xiao memerah wajahnya. Lepaskan dia. Jika sesuatu terjadi padanya, kalian semua akan menghadapi konsekuensinya. Saya tersenyum ringan. Karena kamu sudah mengatakan begitu. Sepertinya hari ini aku tidak bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup. Hati Liu Xiao berdebar kencang. Jika saya mati, konsekuensinya tidak bisa kamu tanggung. Benarkah? Senyuman saya semakin dalam. Saya ingin melihat siapa orang yang tidak bisa saya bunuh. Saya melemparkan kantong darah terbesar ke tanah. Teruskan menghisap sampai darahnya habis. Saat jarum menusuk, Yan Feng berteriak dengan putus asa. Selamatkan aku. Saya belum ingin mati. Pada saat ini, seorang wanita dengan aura yang kuat muncul di depan pintu dengan lebih dari 10 pengawal. Bibi, Liu Xiao berteriak dengan gembira. Yan Feng seperti memegang jerami terakhir. Bibi, tolong selamatkan saya. Mereka sedang memberikan darah Liu Xiao kepadaku. Liu Zian melirik dengan dingin. Memerintahku. Lepaskan musuh. Aku bertanya dengan santai. Jika aku bilang tidak, wajah Liu Zian berubah drastis. Melangkah maju dengan cepat. Ketika dia berada 3 meter dariku, sebuah jarum perak tiba-tiba melayang. Menyentuh tepat ke dadanya. Aku berkata datar. Aku hanya ingin nyawa 2 orang ini. Sekarang pergi. Aku bisa mengabaikannya. Tapi jika itu mengejutkan adikku, seluruh keluarga Liu akan ikut mengubur. Di mata Liu Zian terlihat kecemasan. Berani melawan keluarga Liu Diuncheng. Kamu adalah yang pertama. Aku tersenyum dingin. Maka aku ingin melihat konsekuensinya. Yan Feng sudah kehilangan setengah darahnya. Mengeluh dengan penuh rasa sakit. Bibi, tolong selamatkan aku. Liu Zian mempertimbangkan sejenak.
Akhirnya merendahkan diri. Membebaskan mereka. Syarat terserah kamu. Saya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Sudah terlambat. Liu Xian berteriak dengan marah. Menolak tawaran baik, lalu menerima konsekuensi buruk. Saya menggerakkan pergelangan tangan. 2 jarum perak membuatnya berlutut tegak di tanah. Kemudian puluhan jarum perak terbang keluar bersamaan. Semua penjaga jatuh ke tanah. Melihat Liu keluarga bibi dan keponakan yang lemas, Yan Feng tiba-tiba berteriak. Ini semua salah Liu Xiao. Saya sudah memperingatkannya. Liu Xiao terbelalak tidak percaya. Saya memperhatikan dia dengan penuh minat. Apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu masih merasa saya salah tentang orang lain? Yan Feng mengangguk dengan gila. Saya adalah manusia. Tolong, biarkan aku pergi. Dia mengira saya akan membiarkannya. Saya justru tertawa sinis. Maka saya tidak bisa membiarkanmu pergi. Wajah Yan Feng pucat. Masih berjuang mati-matian. Menghukum orang itu adalah ilegal. Jika aku menghukummu, kamu juga harus membayar nyawamu. Mataku dingin. Hukum. Ketika kamu mengeringkan darah adikku, apakah kamu pernah memikirkan hukum? Tiba-tiba, suara perempuan yang tegas terdengar dari pintu. Sombong sekali. Terlihat seorang wanita berusia lebih dari 40 tahun. Kepala wanita itu masuk bersama anak buahnya. Melihat mayat-mayat pengawal di lantai, wajahnya berubah. Yan Feng berteriak seperti sedang menggenggam jerami terakhir. Direktur Zhang, dia ingin menghukummu. Segera tembak dia. Direktur Zhang mengarahkan pistol ke kepalaku. Liu Xian segera memberikan perintah. Bunuh dia. Aku akan menanggung konsekuensinya. Aku tersenyum ringan. Zhang Lin, ketika saya meninggalkan Cloud City 5 tahun lalu, kamu masih seorang penjaga penjara. Sekarang kamu sudah dipromosikan. Direktur Zhang menggigil. Bahkan senjatanya tidak bisa dipegang dengan stabil. Mengapa kamu keluar? Kamu sudah keluar. Dia berbalik dan berkata pelan kepada Liu Xian. Kepala keluarga Liu. Aku tidak bisa mengurus hal ini. Lebih baik kamu damai saja. Liu Xian melihatku dengan tercengang. Akhirnya melunak. Membebaskan Xiao dan Yan Feng. Keluarga Liu bersedia membayar harga berapapun. Aku berkata dengan lugas. Menghancurkan keluarga Liu hanya butuh satu kata. Hari ini mereka harus membayar. Liu Xian mengancam dengan gigi terkatup. Ibu Xiao adalah pimpinan 1 bintang di Kementerian Perang. Kau berani mengganggu putrinya. Aku terdiam sejenak, melihat dari sudut pandang ibunya. Bisa membebaskan Liu Xiao dari kematian. Liu Xian baru saja merasa lega. Tapi aku melanjutkan. Tapi tidak ada pengampunan, putuskan kedua kakinya. Krek, 2 suara pecahan keras. Kaki Liu Xiao patah seketika. Mengeluarkan teriakan menyedihkan. Melihat Yan Feng yang sekarat, aku berbalik dan pergi. Dalam 3 hari. Keluarga Liu harus memberikan penjelasan padaku. Jika tidak, saya mengunjungi secara langsung. Setelah Liu Xiao dibawa pergi, Letnan Sang ragu-ragu membantu Liu Xian berdiri. Liu Xian berkata dengan dingin, besok di Puncak Qingyun, kita akan bertemu. Saya akan memberi penjelasan kepadamu. Masih ada hadiah besar. Saya mengangkat alis. Tapi saya ingin mengingatkan terlebih dahulu. Jika hadiah itu mengecewakan saya, meskipun keluarga Liu memiliki pemimpin besar, saya tetap akan membuat kalian membayar harganya. Tatapan Liu Xian saat melihatku seperti melihat orang asing. Para dokter dan perawat menggigil ketakutan. Dige bertanya bagaimana untuk menghadapinya. Miko. Dige persuasi simbol merek dagang terdaftar. Orang-orang di negara Xia terlalu mencolok. Saya mengangkat adikku dan berbicara lembut. Kalau begitu, kita akan mematahkan tangannya dan melemparkannya keluar. Di tengah jeritan, saya datang ke kamar sebelah. Menggantung adikku dengan lembut di atas tempat tidur. Seorang prajurit berjalan cepat dan membuka mulutnya. Bos, kami telah menemukan harta itu. Di mana? Di keluarga Li. Aku tertawa. Meskipun tanpa harta ini, saya tetap ingin pergi ke rumah keluarga Li. Jika bukan karena Nenek Li memaksa pemilik sebelumnya untuk menikahi Nenek Lin, aku juga tidak akan terlahir kembali dalam tubuh ini. Aku keluar dari ruang perawatan dan mulai berbicara. Pergi ke rumah Li. Ruang makan keluarga Li. Kepala keluarga berlari dengan penuh semangat. Ayah, Jenderal Jiang akan datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Sang kakek sampai menjatuhkan manik-manik budanya. Siapkan jamuan dengan standar tertinggi. Bawa kursi gading ke sini. Panggil semua orang. Siapa yang bisa menahan Jenderal Jiang? Aku akan memberinya 1 bagian dari harta keluarga. Kepala keluarga Li mengangguk berkali-kali. Sang kakek bergetar karena terlalu bersemangat. Semoga Tuhan melindungi rumah Li. Tak lama kemudian, kepala keluarga Li kembali dengan terburu-buru untuk melapor. Ayah, semua sudah diatur. Tapi kakak ipar tidak ada di rumah. Sang kakek mendecak dan memukul pegangan kursi. Bukankah dia sudah diperintahkan untuk tidak keluar? Kepala keluarga Li melapor. Dengar-dengar, putranya akan dibebaskan hari ini. Bahkan sebelum fajar, dia sudah pergi menunggu di penjara. Ekspresi tajam muncul di mata sang kakek. Tangkap dia kembali.
Kirim orang untuk menjaga di pintu penjara. Jika melihat anak liar itu, langsung bawa dia kembali. Aku ingin menangani ini sendiri. Setengah jam kemudian, semua anggota keluarga Li berbaris di luar pintu. Li Xiang bertanya pelan kepada ibunya, Tangki. Ma. Jenderal Jiang benar-benar akan datang. Masih ada kebohongan? Saat pengawalnya datang untuk memberitahu, saya sudah ada di sana. Tangki menurunkan suaranya. Liar. Tampilkan yang terbaik. Jika bisa berhubungan dengan Jenderal Jiang. Li Xiang tiba-tiba memotong. Dia sudah berapa umur? Jangan-jangan dia jelek? 28. Setara dengan bunga sekolah. Tangki melotot. Sementara itu saya sedang berbicara. Sebuah mobil off-road militer datang. Saat pintu mobil terbuka, semua orang terdiam dengan senyum yang beku. Yang pertama kali mengenali saya adalah kakek. Binatang. Kenapa kamu? Saya melirik kepada semua orang. Akhirnya melihat ke arah orang tua. Saya sudah kembali. Tidak ada sambutan. Tangki segera melompat keluar. Kamu ini pelanggar. Seandainya bukan karena kamu membunuh nenek Jiang, keluarga Li sudah menjadi keluarga terkemuka. Li Xiang ikut berteriak. Kakek memintamu untuk melayani nenek Jiang sebagai bentuk penghargaan. Seperti kamu yang hina ini. Dia seharusnya bunuh diri di penjara. Dia berkata sambil mengeluarkan beberapa uang dan melemparkannya di kakiku. Berlutut dan periksa uang. Lalu pergi menjauh. Belum selesai berbicara. Terdengar suara slap. Li Xiang langsung terlempar sejauh 3 meter. Seluruh tempat menjadi hening. Tangki berteriak dan berlari menuju putranya. Kakek itu marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Siapa yang datang? Hajar binatang ini untukku. Para penjaga tidak bergerak sedikit pun. Apa kalian tidak mengerti bahasa manusia? Keluarga Li tidak menghabiskan uang untuk menyewa orang-orang yang sia-sia. Para penjaga tetap tidak bergerak. Kakek Li berteriak. Apakah kalian tuli? Belum sempat dia selesai berbicara. Suara muda terdengar. Tidak perlu berteriak lagi. Ini adalah penjaga dari Departemen Perang. Jiang Siki berjalan perlahan dari mobil. Kakek Li seketika seperti bebek yang dicengkeram di leher. Wajahnya memerah. Dia tidak mengerti mengapa Jiang Siki berada di mobil yang sama denganku. Tapi dia segera menekan keterkejutannya. Wajah tua itu memaksakan senyuman. Jenderal Jiang. Saya adalah kakek Gu Chen. Apa yang saya katakan barusan adalah untuk kebaikannya. Saya tersenyum sinis. Untuk kebaikan saya. Kalau begitu, saya juga tidak keberatan membalas budi Anda. Saya melangkah perlahan menuju kakek itu. Setiap langkah, warna darah di wajahnya semakin memudar. Pukulan telak pertama mendarat. 3 gigi terlempar keluar. 4 pukulan berikutnya. Memukulmu membuat matamu terbuka melihat uang. Pukulan telak kedua menyusul. 4 pukulan dan 1 tamparan. Memukulmu bukan hal yang dihitung. Setelah 9 tamparan berturut-turut, kakek itu mulutnya penuh darah. Terpaku di tanah. Dia mengutuk dengan tidak jelas. Binatang. Saya adalah kakekmu. Namun, suara gemetar terdengar. Seorang Chen. Saya menoleh ke arah suara itu. Seorang wanita kurus sedang meneteskan air mata. Ibu. Saya memanggil dengan suara lembut. Ibu mendekat dengan gemetar. Namun saat melihat tatapan licik kakek itu, tiba-tiba menggenggam tanganku. Ibu membawamu pergi dari sini. Kakek itu tertawa sinis. Patahkan kakinya. Jika tidak, kalian berdua akan diusir dari keluarga Li. Wajah ibu tampak pucat. Dia hendak berlutut untuk memohon. Ditangkap olehku. Ibu. Tidak perlu memohon padanya. Kakek mendengar kata-kataku. Hatinya tiba-tiba merasa tidak pasti. Namun, teringat pada diriku yang lemah di masa lalu. Hari ini baru keluar dari penjara dan datang ke keluarga Li untuk meminta bantuan. Kembali memiliki keberanian. Melihat ibuku, aku memberikan perintah. Anakku, ajari dia. Aku perintahkan padamu untuk mematahkan kakinya. Jika tidak, kamu dan dia diusir dari keluarga Li. Ibu menarik napas. Saya baru saja keluar penjara. Dia masih berharap aku bisa masuk akademi untuk belajar. Aku memiliki catatan kriminal dan tidak bisa menemukan pekerjaan. Dia juga harus merawat putri kecilnya. Dia tidak bisa bekerja. Pekerjaan. Jika diusir dari keluarga Li, kami bertiga pasti akan kelaparan. Dan dengan kebengisan kakek itu, juga tidak akan membiarkan mereka hidup. Ibu teringat akan hal ini dan segera melepaskan tanganku. Memohon kepada Yang Mulia. Urus saja. Semua ini salahku. Kamu boleh menghukumku bagaimanapun. Hidup Gu Chen baru saja dimulai. Tolong ampuni Gu Chen. Ibu ingin berlutut di depan Yang Mulia. Namun, sebelum ia sempat menjatuhkan lututnya, aku langsung menahannya. Aku memandang dingin kepada semua orang. Keluarga Li ini, kita seharusnya sudah pergi lebih awal. Mengenai mematahkan kakiku. Begitu sampai di sini, aku tersenyum sinis. Mengangkat tangan dan menjentikkan jari. 2 suara nyaring terdengar. Tempurung lutut Yang Mulia Li pun patah. Yang Mulia Li mengeluarkan teriakan menyedihkan seperti babi sedang disembelih. Binatang, apa yang kau lakukan padaku?
Aku memandangnya dengan dingin. Bukankah Anda yang ingin mematahkan kaki? Semuanya adalah kaki. Mematahkan siapapun itu. Bibi kedua, Tangki, adalah yang pertama bereaksi. Dia menunjuk hidungku dan memarahi. Gu Chen, dia adalah kakekmu. Bagaimana mungkin kamu bisa? Li Xiang menutupi wajahnya dan membela. Sepupu laki-laki. Kakek sedikit keras berbicara. Tapi semua ini demi kebaikanmu. Anggota keluarga Li segera saling menuduh. Kakek Li tiba-tiba melihat ke arah Jiang Siki di sudut. Berteriak. Jenderal Jiang, Anda pasti sudah melihatnya. Kebodohan ini akan membahayakan kakek. Jiang Siki ingin mengurangi keberadaannya. Mendengar itu, wajahnya langsung kaku. Meskipun bukan kakek kandung. Mematahkan kaki juga harus mendekam di penjara. Kakek Li semakin bersemangat saat berbicara. Menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tidak. Langsung sendawa. Jiang Siki merasa cemas mendengarnya. Aku berbalik dan tersenyum tipis. Jiang Siki, kamu pasti sudah mendengarnya, kan? Kakek Li berteriak dengan marah sambil memegang tongkat. Bajingan. Nama besar Jenderal Jiang juga bisa kamu sebut? Cepat tangkap dia. Jiang Siki menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba berteriak keras. Datang. Keluarga Li menunjukkan ekspresi senang melihat kesusahan orang lain. Ibu cepat-cepat berdiri di depan saya. Tolong, saya mohon. Ibu, serahkan padaku. Aku membantunya naik ke mobil. Saat pintu ditutup, terdengar suara genit dari bibiku. Jenderal Jiang, jangan marah. Silakan masuk. Dentang. Jiang Siki menendang bibiku hingga terjatuh. Prajurit segera mengendalikan semua anggota keluarga Li. Jiang Siki tiba-tiba memberi hormat padaku. Gu Tongling, silakan beri petunjuk. Suasana menjadi hening. Kakek Li melotot dengan lebar. Kamu, apa yang kamu panggil dia? Aku berjalan mendekatinya. Siapa yang ingin menghukumku tadi? Kakek itu histeris. Tidak mungkin. Aku adalah kakekmu. Aku memerintahkanmu untuk segera melepaskan mereka. Aku memukulnya sehingga dia terjatuh. Memerintahku. Kamu juga layak. Melihat kakek yang terkulai di tanah. Aku tertawa. Sekarang kamu tahu takut. Ketika kamu mengirimku ke penjara dulu. Kenapa tidak memikirkan hari ini? Kakek Li melirikku dengan sinis. Dia berbalik dan merayu Jiang Siki. Panglima Jiang tidak akan memperhatikan jenis orang seperti kamu. Dia hanyalah seorang anak haram. Tidak layak untuk Anda. Kami dari keluarga Li punya banyak pemuda baik. Li Xiang segera maju. Panglima Jiang terlalu. Saya jatuh cinta pada Anda sejak pandangan pertama. Tidak tahu apakah bisa diberi kesempatan. Jiang Siki mendengar dengan tercengang. Para pengawal juga saling tatap. Cara berpikir orang Li ini benar-benar unik. Saya menyela dengan senyum sinis. Sudahlah. Panglima Jiang tidak menganggap orang seperti kamu. Saya berbalik memberikan perintah kepada para pengawal. Tangkap semua dan bawa ke penjara Yuncheng. Perlakukan sesuai dengan penghinaan kepada atasan Departemen Perang. Kakek Li panik. Jiang Tonghe. Kami tidak berani menghina Anda. Anak haram ini tidak layak mewakili Departemen Perang. Melihat Jiang Siki tidak bergerak, tuan tua itu teringat sesuatu di saat genting. Kami bersedia menyerahkan pusaka keluarga Li sebagai permohonan maaf. Mata saya berbinar. Mengangkat tangan memberi isyarat untuk berhenti. Tak disangka, semuanya didapat tanpa usaha. Keluarga Li seketika memunculkan keributan. Tidak boleh. Itu adalah harapan keluarga Li. Lebih baik masuk penjara daripada menyerahkannya. Sang kakek memarahi dengan marah. Bingung. Apa penjara itu mau mengambil nyawaku? Dia berbalik kepada Jiang Siki. Tolong izinkan anakku pergi mengambil harta. Segera. Kepala keluarga Li membawa sebuah kotak raja putih. Dengan wajah penuh rasa berat. Harta ini tak ada yang mampu mengendalikannya di keluarga Li. Harap Jiang Siki bisa memanfaatkan nilainya. Jiang Siki mengambil kotak raja dan langsung menyerahkannya padaku. Di dalamnya terbaring sebuah kartu merah bertekstur kristal. Di tengah terukir simbol kuno. Api. Pola huruf. Semua yang hadir menahan napas. Ini adalah kartu bintang yang legendaris. Seluruh negara Xia yang memiliki kartu bintang. Utusan bintang. Tidak lebih dari 10 orang. 10 orang. Masing-masing adalah kekuatan besar bagi negara. Aku menahan kegembiraan dan mengambil kartu bintang tersebut. Namun, saat menyentuh, dia mengernyitkan dahi. Karakter kunci di sudut kanan bawah itu. Membuat kartu bintang ini tidak dapat digunakan untuk sementara. Sepertinya jalan untuk mengumpulkan 5 kartu bintang. Masih ada hambatan yang harus diatasi. Saya melihat ke arah anggota keluarga Li dan bertanya. Kartu bintang ini telah disegel. Apakah para pendahulu keluarga Li pernah mengatakan bagaimana cara membukanya? Kepala keluarga Li mengernyitkan dahi dan bertanya. Segel apa? Mendengar kata-kata kepala keluarga Li, saya langsung tahu jawabannya. Pandangan saya melintas pada anggota keluarga Li yang lain. Akhirnya, meskipun merasa tak berdaya, aku juga harus mempercayainya. Anggota keluarga Li sama sekali tidak tahu bahwa kartu bintang ini telah disegel. Apalagi untuk memberikan cara membukanya. Kakek Li melirik saya dengan tidak puas. Namun,
Karena keberadaan Jiang Siki, saya tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia berkata dengan hati-hati kepada Jiang Siki. Komandan Jiang, kartu bintang ini adalah penghormatan keluarga Li kepada Anda. Bisakah Anda membiarkan kami pergi? Jiang Siki masih menatap saya. Tidak berani menjawab. Kemudian di bawah tatapan cemas Pak Li, saya membuka suara dengan lembut. Kamu seharusnya berterima kasih kepada leluhur keluarga Li. Jika bukan karena benda ini, semua anggota keluarga Li tidak akan terhindar dari malapetaka penjara ini. Saya langsung memberi perintah kepada semua orang di Departemen Pertempuran. Kakek tua Tuan Li, Tang Qi, Li Xiang telah menghina Panglima tertinggi negara Xia. Diproses sesuai hukum negara Xia. Anggota keluarga Li yang lain dilarang pergi. Sebelum aku meninggalkan Cloud City, jangan dibebaskan untuk mengganggu. Pak Li dan semua anggota keluarga Li tercengang. Sesuai dengan hukum negara Xia, menghina Panglima tertinggi Departemen Pertempuran setara dengan menghina negara. Itu adalah kejahatan berat yang dapat membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Mengenai anggota keluarga Li yang lain, mereka akan dikurung. Perusahaan besar keluarga Li juga akan menghadapi kebangkrutan. Pak Li berkata dengan marah dan terkejut. Fitnah. Binatang. Ini adalah fitnah. Kemudian dia menatap Komandan Jiang dengan penuh harapan. Komandan Jiang, ayahku dari awal hingga akhir. Kenapa saya harus mengatakan satu kata pun yang berat padamu? Jiang Siki mendengar hal itu. Dia memandang Li Laoizai dengan tatapan yang penuh simpati dan belas kasihan. Li Laoizai dan seluruh anggota keluarga Li melihat tatapannya. Jantung mereka seakan melambung. Detik berikutnya, Jiang Siki dengan tenang menatap anggota keluarga Li dan berkata, Kakek, seharusnya kau belum tahu. Orang yang baru saja kau usir dari keluarga ini. Dia adalah komandan tertinggi termuda di negara Xia. Kata-kata Jiang Siki seperti peluru. Meledak dalam benak semua orang. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Persepsi mereka tentang saya masih terjebak pada saya seorang pengganggu. Bahkan tidak berani bersuara sedikit pun. Namun, si pengecut ini dikirim ke penjara. Ketika keluar, dia justru menjadi orang yang hanya bisa mereka pandang dengan kagum. Mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Saya dengan tenang melirik semua orang. Dan menatap Jiang Siki. Tidak perlu membuang waktu berbicara dengan mereka. Jantung Jiang Siki bergetar. Ia segera melambaikan tangan kepada para prajurit. Cepat bawa orang itu pergi. Semua prajurit segera menjawab. Kakek Li dan anggota keluarga Li melihat prajurit yang segera bisa mengendalikan mereka. Akhirnya menerima fakta bahwa saya adalah seorang pemimpin tinggi. Segera rasa penyesalan yang tak ada habisnya menyelimuti hati. Seorang pemimpin tinggi yang belum genap berusia 20 tahun. Di masa depan pasti bisa berdiri di puncak. Salah satu tokoh terbesar di negara. Meskipun sekarang saya hanya salah satu pemimpin tinggi. Pemimpin tinggi bintang 1 dengan peringkat terendah. Sudah cukup untuk mengangkat seluruh keluarga Li beberapa langkah. Sayangnya mereka buta dan tidak melihat. Tidak hanya gagal mendekati saya, membuat keluarga Li melambung tinggi. Sebaliknya, malah benar-benar menghina orang tersebut. Membuat keluarga Li terjerumus ke dalam neraka. Jurang yang besar ini membuat kakek Li dan anggota keluarga Li muncul dorongan untuk menyerang. Namun segera, ekspresi penyesalan dari kakek Li digantikan oleh ketakutan. Dia melihatku dengan wajah penuh permohonan. Ah Chen, kakek salah. Kakek di sini meminta maaf padamu. Mengingat bahwa keluarga Li telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Beri kakek kesempatan. Beri keluarga Li kesempatan, ya. Aku menatapnya dengan datar. Seolah-olah melihat seorang badut yang melompat-lompat. Kakek Li melihat para prajurit akan menariknya pergi. Namun aku tidak berniat menghalangi. Permohonan tiba-tiba berubah menjadi makian. Binatang. Aku adalah kakek kandungmu. Mengirimku ke penjara. Itu adalah ketidakpatuhan yang tidak berterima kasih. Akan mendapatkan balasan dari langit. Aku tetap tidak terpengaruh. Kakek benar-benar panik. Lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berteriak padaku dengan suara keras. Pemimpin keluarga Lin. Kini adalah pemimpin senior bintang 3. Nenek Jiang meninggal karena dirimu. Dia tahu kamu sudah keluar. Dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Sekarang kamu lepaskan aku. Aku akan membantumu meminta pengampunan. Jiang Siki menunjukkan sindiran saat mendengar. Perlu diketahui, Gu Chen meskipun masih muda, namun tidak ada yang dapat menandingi prestasinya di medan perang di seluruh negara Xia. Meskipun aku sama-sama berada di level 3 bintang seperti Panglima Tinggi keluarga Lin. Namun jika keduanya bertemu, pasti yang sial adalah pihak dari keluarga Lin itu. Yang terpenting adalah, pihak atas juga ingin aku terus naik. Yang berarti melangkah lebih jauh. Tiba-tiba ponsel khusus milik Departemen Perang Jiang Siki berbunyi. Melihat catatan, napas Jiang Siki langsung menjadi cepat. Dia dengan hati-hati mengangkat. Mendengar suara dari ujung telepon. Dia melihatku dengan tatapan. Rasa hormat dan kekaguman semakin mendalam. Orang besar yang berdiri di puncak Departemen Perang itu ternyata datang untukku.
Sudah dalam perjalanan dari kota Kaisar ke Departemen Perang di Kota Awan. Sesuai dengan nasihat dari ujung telepon. Jiang Siki menutup telepon. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan perasaan. Setelah buru-buru mengucapkan selamat tinggal padaku. Segera menuju markas perang Yun City. Saya membawa ibu naik mobil. Langsung menuju rumah sakit tempat Guan berada. Namun tidak tahu bahwa saat ini, Li Xiang yang sedang dibawa ke penjara, justru memanfaatkan kesempatan untuk menghubungi keluarga Lin. Landasan helikopter markas perang Yun City. Pemimpin besar Feng Chen turun perlahan dari pesawat khusus. Pemimpin teratas dari 3 raksasa markas perang negara Xia. Memancarkan aura yang mengesankan tanpa marah. Pemimpin besar. Jiang Siki memberi hormat dengan hormat. Urusan Panglima Gu telah diselesaikan. Feng Chen menghela napas lega. 2 kali mengundangnya untuk menjabat sebagai pemimpin besar keempat. Kali ini ingin mencoba membujuk lagi dalam rapat tertinggi. Tidak menyangka hal ini terjadi. Jika kali ini ditolak lagi, wajah tua saya harus diletakkan di mana? Jiang Siki diam-diam menggelengkan kepala. Posisi yang diimpikan banyak orang. Ternyata bos menolak 3 kali. Jarak ini terlalu besar. Besok keluarga Liu menjadwalkan pertarungan dengan Panglima Gu. Kamu ikut menonton pertarungan bersamaku. Jiang Siki tiba-tiba teringat tentang bagaimana kakek Li mengancam dengan Panglima 3 bintang dari keluarga Lin. Jika dia tahu bahwa kepala besar telah mengundangnya 3 kali, dia pasti akan langsung hancur. Apalagi Ibu Liu Xiao. Panglima 1 bintang Liu Fanxing itu saat ini sedang menuju rumah Liu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencemaskan saya. Tempat parkir rumah sakit. Saya baru saja turun dari mobil dan menerima telepon dari Diking. Bos, saya sudah menemukan petunjuk. Dalam sejarah Xiakuo, hanya ada 1 tanda bintang yang dicabut segelnya. Lokasi, kota kekaisaran. Tapi lokasi spesifik masih perlu dikonfirmasi. Mataku bersinar sedikit. Segera perjelas. Selain itu, suara Diking menjadi lebih bersemangat. Saya telah menemukan wanita yang Anda cari. Dia berada di Xiakuo. Di Akademi Kota Kekaisaran terdapat jejaknya. Napasku terhenti sejenak. Wajah yang sangat cantik itu muncul di depan mataku. Wanita yang menahan kilauanku. Persiapkan diri. Aku akan pergi ke Kota Kekaisaran. Masih ada urusan. Diking terus melaporkan. Ibu dan Putri Liu sedang mengumpulkan orang-orang. Bersiap untuk menyerang Anda besok di puncak Qingyun. Ibu Liu Xiao, Liu Fanxing. Sebagai pemimpin 1 bintang, dia sedang dalam perjalanan ke rumah Liu. Dia tampaknya tidak mengetahui identitas Anda. Saya menjawab dengan tenang. Jika dia pintar, saya bisa memaafkan. Jika pihak luar ingin ikut campur, maka jangan salahkan saya jika saya tidak menunjukkan belas kasihan. Saat saya menerima telepon, saya sudah sampai di depan pintu kamar pasien Guan bersama ibu. Ibu melihat Guan yang pucat di tempat tidur. Seketika matanya menjadi merah. Dia bergegas menuju sisi tempat tidur. Ingin menyentuh wajah putrinya, namun takut membangunkannya. Ibu dengan suara bergetar bertanya kepada saya. Apa yang terjadi dengan novelnya? Novel ini bagaimana? Saya menceritakan kejadian tersebut secara singkat. Ibu selesai mendengarkan. Dia berpaling ke arah saya dengan kaku. Dia berkata serak. Tua itu bahkan setuju membiarkan Liu Xiao mengeringkan darah Xiao Chen. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Saya menepuk bahu ibu untuk menghibur. Xiaowan sekarang sudah baik-baik saja. Dengan istirahat sejenak, dia akan pulih. Ibu mengangguk. Dengan alasan pergi ke toilet, dia meninggalkan ruang perawatan. Dia mengeluarkan ponselnya. Dengan tatapan teguh, dia menelpon nomor yang sudah lama tak terpakai. Siang hari berikutnya, 2 orang datang di depan ruang VIP rumah sakit. Pria itu bernama Lin Feifan. Dia adalah keponakan kepala keluarga Lin yang sekarang. Dia sebenarnya hendak pergi ke rumah Li untuk mengurus sesuatu. Mendengar kabar bahwa Guyu akan datang ke rumah sakit, dia pun ikut datang bersamanya. Ketika kedua orang itu masuk ke ruang perawatan, Ibu Gu sedang menyiapkan makan siang untuk Guan. Mantou, sayuran tumis, dan 2 telur rebus. Guan sudah lama tidak makan dengan baik. Kalian adalah... Ibu Gu memandang orang-orang dengan bingung. Bibi, saya Guyu. Gadis muda itu berkata sambil tersenyum. Nenek menyuruh saya untuk datang membantu. Ibu tertegun sejenak, lalu segera menunjukkan senyuman yang puas. Ternyata semalam dia menghubungi keluarga. Guyu adalah pejuang yang dikirim untuk membantu. Lin Feifan mengamati Ibu Gu. Dia merasa sedikit familiar. Ketika dia melihat makanan di atas meja, dia langsung mengernyitkan dahi. Makanan yang bahkan pengemis pun tidak mau makan. Masih berani menyajikannya kepada kami. Guan menatap Lin Feifan dengan bingung. Tidak mengerti mengapa dia begitu serius. Ini sudah menjadi makanan yang jarang dan enak baginya. Kia-kia membuka mulut. Aku berkata dengan dingin. Makanan ini untuk dimakan manusia. Bukan untuk memberi makan anjing. Dige. Usir orang itu. Lin Feifan tiba-tiba melambaikan tangan. Menggeser semua piring dan sumpit di meja ke lantai. Guan segera melompat dari tempat tidur.
Ingin memeriksa makanan yang belum sepenuhnya terbalik. Melihat Guan mengulurkan tangan untuk memeriksa. Lin Feifan mengangkat kaki dan ingin menginjaknya. Ada pecahan porselen di lantai. Jika dia menginjaknya, pasti akan melukai tangan Guan. Saat saya sudah siap untuk bertindak. Suara keras yang nyaring. Guyu dengan keras menampar Lin Xuan. Minta maaf kepada bibiku. Guyu berkata dengan suara dingin. Jika tidak, pergi saja. Lin Feifan menatapnya dengan tidak percaya. Guyu. Jangan berpikir bahwa karena saya suka padamu, kamu bisa melakukan sesukamu. Saya ulang sekali lagi. Guyu mengatakannya dengan jelas. Minta maaf kepada bibiku. Lin Feifan dengan wajah penuh kemarahan. Menatap Guyu dengan ganas. Guyu, saya Lin Feifan. Akan membuatmu menyesali kata-kata yang kau ucapkan hari ini. Lin Feifan selesai berbicara. Berbalik dan siap untuk pergi. Saat dia berbalik, Diga menghalangi jalannya. Wajahnya terlihat sangat buruk. Lin Feifan tiba-tiba menyerang. Ingin menampar Diga hingga terbang. Menyingkir. Namun, dia belum sempat menyentuh Diga. Sebuah kekuatan yang sulit dia lawan tiba-tiba datang. Lin Feifan langsung terlempar keluar. Entah apakah ini kebetulan. Tubuhnya jatuh tepat di atas pecahan-pecahan itu. Tubuhnya langsung tergores beberapa luka. Darah mengalir keluar dari luka-luka itu. Dengan cepat melukis pakaian santainya dengan warna merah. Namun, Lin Feifan tampak seolah tidak merasakan sakit. Ia menatap Diga dengan tidak percaya. Para pejuang teringat. Ia tidak pernah menduga. Kota awan kecil ini. Ternyata muncul seorang pejuang tingkat menengah. Diga hanya menatapnya dengan dingin. Tanpa berkata apa-apa. Dia menunggu perintah dariku. Orang-orang di sini akan sangat merepotkan ke depannya. Turun. Tapi selama aku memberi perintah, dia tidak akan menunjukkan keraguan sedikit pun. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Diga. Dia hanya memandang Lin Feifan dengan datar. Lin Feifan saat ini dalam keadaan sangat memalukan. Suara Diga terdengar dingin. Barang-barang di tanah. Makanlah semuanya. Lin Feifan dipenuhi dengan kemarahan. Kamu pikir dengan adanya seorang pejuang yang melindungi, kamu bisa bertindak semaunya? Saya memberitahu kamu. Keluarga Lin di kota kekaisaranku ingin menghancurkanmu. Itu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Belum sempat Lin Feifan melanjutkan. Aku melihat Diga Dao. Bantu dia makan. Diga berkata bahwa itu benar. Segera berjalan ke samping Lin Feifan. Dia berjongkok di belakang. Dia menarik rambut Lin Feifan. Tangan lainnya mengambil sayuran yang ada di tanah. Dengan paksa memasukkan ke dalam mulut Lin Feifan. Lin Feifan berjuang mati-matian. Berusaha mengeluarkan sayuran yang ada di mulutnya. Namun di bawah kendali Diga. Walau bagaimanapun dia berjuang. Dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan Diga. Lepaskan aku, muntah. Perlahan dia tidak lagi berjuang. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Dengan cepat semua makanan di lantai. Hampir semuanya sudah masuk ke perut Lin Feifan. Aku menarik Guan. Menggosok-gosok tangan kecilnya yang hampir terluka. Sekilas melihat Lin Feifan dan berkata. Dia telah memutuskan tangannya sendiri yang baru saja menjatuhkan piring. Mata Lin Feifan mengecil. Dia sama sekali tidak menyangka. Seorang penduduk desa kecil. Tidak hanya dilindungi oleh pejuang tingkat menengah. Tetapi juga sekejam ini. Saya salah. Saya benar-benar mengerti kesalahan saya. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Tolong, biarkan saya pergi. Saya tetap acuh tak acuh. Jika membiarkan orang lain membantumu, maka yang terputus tidak hanya satu tangan. Lin Feifan benar-benar panik. 100 juta. Biarkan saya pergi. Saya mulai menghitung waktu. Berkah. Saya belum menghitung satu terakhir. Lin Feifan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Berteriak dengan suara nyaring. Anjing brengsek. Jangan berlebihan. Begitu dia selesai berbicara. Suara dua tulang yang patah. Bergema hampir bersamaan. Lin Feifan tidak bisa menahan teriakan kesakitan. Saya hanya meliriknya sekilas. Kamu seharusnya bersyukur. Ini bukan medan perang luar negeri. Kalau tidak, saya tidak hanya akan memutuskan kedua tanganmu begitu saja. Kemudian saya berbalik dan memberi perintah kepada Diga dengan suara pelan. Bawa dia pergi. Wang Wan sedang dalam masa pertumbuhan. Diga menanggapi dengan cepat. Lin Feifan menghilang di dalam ruang perawatan. Jangan menakut-nakuti ibuku dan saudariku. Kepala hotel telah kembali. Mengirimkan makanan. Guan mendapatkan makanan yang paling enak. Setelah makan, aku mengeluarkan sebuah kartu emas. Ini ambil saja. Jika perlu, langsung saja ambil di bank. Ibu Gu segera menolak. Simpan saja. Tidak membutuhkannya. Aku melanjutkan berbicara. Wan Wan sedang dalam masa pertumbuhan. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Juga harus memikirkan Wan Wan. Tenang saja. Di dalam itu ada berapa banyak uang. Ibu Gu mendengar aku menyebut Guan. Ragu sejenak. Akhirnya dia tetap menerima kartu itu. Sekejap sudah jam 4 sore. Aku memerintahkan seseorang.
Lindungi Ibu Gu dan Guan dengan baik. Lalu pergi bersama Di Ge dan Guyu. Pergi ke Qingyun Peak yang telah disepakati dengan Liu Xian. Guyu memahami situasi secara umum. Mengingat Liu Xiao hampir mengeringkan darah Guan. Dia sangat ingin menuntaskan hidup makhluk ini dengan tangannya sendiri. Namun, Guyu tidak menyangka. Ketika kami tiba di kaki Gunung Qingyun, kami tiba-tiba melihat Lin Feifan. Kedua tangannya dibalut seperti kaki babi. Alis Guyu berkerut. Kenapa kamu ada di sini? Lin Feifan tiba-tiba tertawa mendengar kata-kata itu. Hanya saja tawanya terdengar agak aneh. Bagaimana saya bisa berada di sini? Saya datang ke kota ini. Justru untuk mencari orang ini. Guyu sedikit terkejut. Apa yang kamu katakan? Lin Feifan tertawa dingin. Kamu masih belum tahu, kan? Orang ini adalah pembunuh nenek saya. Nenek saya pada masanya bisa menyukai dia. Itu adalah kehormatan bagi keluarganya. Namun, dia malah merasa nenek saya sudah tua. Ketika nenek saya bersiap untuk bersama dia malam itu, dia membunuhnya. Sebenarnya, saya hanya ingin mengembalikan orang ini ke penjara. Biarkan dia bertahan hidup dalam penjara seumur hidup. Tapi karena dia tidak menghargai tawaran baik. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Guyu mendengar perkataan Lin Feifan. Hatinya langsung berdebar. Jika Nyonya Lin mati karena aku, pemimpin tingkat 3 dari keluarga Lin, pasti tidak akan membiarkanku pergi. Terus harus gimana dong? Bagaimana dia bisa membantuku? Aku melihat ke arah Lin Feifan. Di mataku melintas kilatan dingin. Seperti melihat mayat. Sebelum Guyu sempat berpikir lebih jauh. Sekelompok orang tiba-tiba muncul tidak jauh di sana. Dengan semakin dekatnya mereka, aura yang kuat menyapu datang. Setelah merasakan aura ketiga orang terkuat, Guyu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. 3 pendekar tingkat menengah. Tidak hanya 3 pejuang tingkat menengah, tapi juga 10 pejuang tingkat dasar. Hampir 200 pejuang biasa. Sampai di sini, Guyu menarik napas dalam-dalam. Lalu dia menoleh ke arahku. Keluarga Liu hanyalah keluarga kecil. Dapat mengundang seorang petarung tingkat menengah sudah merupakan batas maksimal. Bagaimana bisa datang 3 petarung tingkat menengah? Disa meliriknya dengan tidak suka. Ya sudah, 3 ya 3. Kenapa harus heboh? Orang-orang itu semakin mendekat. Guyu dengan cemas mulai berbicara. Kita bukan tandingan mereka. Ayo cepat pergi. Disa melihat wajah cemas Guyu. Jelas terlihat agak kehilangan kata-kata. Apa yang sedang terjadi? Memperagakan tangan bukan tangan. Kamu pikir kalau lari, semuanya akan baik-baik saja? Mendengar kata-kata Disa ini, wajah Guyu tiba-tiba berubah. Di detik berikutnya, dia dengan lemas menjatuhkan tangannya. Iya, di depan ada begitu banyak petarung kuat. Meskipun kita lari, kita bisa lari kemana? Lin Feifan mendengar kata-kata Disa yang menerima takdirnya. Tanpa bisa menahan, dia tertawa sinis dan berkata, kalian memang tahu situasi. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Karena waktu terlalu mendesak, keluarga sementara tidak bisa mengerahkan petarung kuat untuk datang membantunya membalas dendam padaku. Tapi dia menemukan. Keluarga Liu mempersiapkan untuk pertempuran hari ini. Apa saja persiapan yang dilakukan? Dia datang kali ini. Hanya untuk melihat orang hina ini seperti anjing. Berlutut di bawah rok delima Liu Xian. Memohon padanya untuk mengampuninya. Nanti dia akan memperkenalkan dirinya kepada Liu Xian. Dengan syarat untuk menjalin ikatan pernikahan dengannya. Meminta Liu Xian menyerahkan orang hina ini untuk ditangani olehnya. Semua orang di keluarga Liu berhenti. Berjarak 10 meter dari kami. Saya tetap tenang dan tidak tergoyahkan. Mata Liu Xian menunjukkan keheranan. Saya melirik ke arah Liu Xiao yang duduk di kursi roda. Dan orang-orang di keluarga Liu. Akhirnya berhenti pada Liu Xian. Hanya sekadar mengirim permohonan maaf. Apakah perlu membiarkan begitu banyak orang mengikuti? Liu Xian mendengar kata-kataku. Di wajahnya terlihat senyum geli. Permohonan maaf. Hehe. Saya memang datang untuk mengirim permohonan maaf. Hanya saja sebelum memberikan hadiah. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menerimanya. Saya menghela napas. Saya memberi kamu 1 hari untuk menyiapkan permintaan maaf. Namun kamu menggunakannya untuk mempersiapkan cara menghadapi saya. Pemimpin keluarga Liu yang tidak dapat dipercaya harus membayar harganya. Mata Liu Xian tiba-tiba bersinar. Saya tidak punya waktu untuk bercanda denganmu di sini. Atau sekarang putuskan kakimu sendiri. Minta maaf kepada Xiao. Mati saja. Mendengar itu, saya mengangkat sudut bibir saya. Saya berbicara dengan santai. Sekarang, berlutut dan minta maaf kepada saya. Saya bisa mengampunimu kali ini. Jika tidak, saya akan membuatmu mengerti apa itu penyesalan. Begitu saya selesai berbicara, semua orang terkejut. Mereka pernah melihat orang yang tidak takut mati. Namun belum pernah melihat yang seperti ini. Seseorang yang masih berani angkuh saat berada di ambang kematian. Liu Xian berbicara dengan acuh tak acuh. Sepertinya tidak ada kebutuhan untuk berdiskusi lebih lanjut. Jika demikian, saat itu, suara tiba-tiba terdengar.
Liu Xian mengeluarkan ponsel dan mengerutkan kening. Jika tidak terjadi sesuatu yang besar, tidak ada yang berani menelepon nomor ini. Dia ragu sejenak. Namun dia tetap menjawabnya. Mendengar suara di ujung telepon, kepala Liu Xian seakan meledak. Dia terlihat seperti orang yang bingung. Tangan tiba-tiba terlepas. Ponsel jatuh ke tanah. Setiap orang di lokasi mendengarnya dengan jelas. Orang-orang di belakang Liu Xian semuanya tertegun. Melihat ponsel yang jatuh di tanah. Tanpa bisa menahan, mereka saling bertukar pandang. Telepon seperti apa yang bisa membuat Liu Xian kehilangan kendali seperti itu? Liu Xiao duduk di kursi roda. Melihat Liu Xian yang tubuhnya kaku. Perasaan buruk muncul di dalam hati. Apa yang terjadi dengan Bibi? Liu Xian tidak menjawab. Dia perlahan-lahan menoleh ke arahku. Seakan bisa membunuh. Ini semua karena kamu. Aku melihatnya dengan senyum tipis. Aku sudah bilang. Aku akan membuatmu mengerti apa arti penyesalan. Liu Xian mengepal tangannya. Suara berdesis terdengar di antara jari-jarinya. Liu Xiao semakin panik dalam hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bibi? Liu Xian menarik napas dalam-dalam. Grup sudah beres. Liu Xiao mendengar sampai di sini. Dia secara naluriah mengeluarkan ponselnya. Dia melihat ada panggilan masuk. Dia menghela napas dalam-dalam. Jarinya bergetar saat menjawab panggilan. Grup sudah hancur. Hati Liu Xiao hancur. Dia buru-buru bertanya. Apa yang sedang terjadi? Sebelum dia datang, grup masih baik-baik saja. Dalam waktu kurang dari 1 jam. Bagaimana grup bisa tiba-tiba hancur? Suara di telepon berkata. Basis data grup telah diserang. Semua data bocor sepenuhnya. Kamu juga tahu. Banyak hal di dalam tidak bisa dibawa ke permukaan. Departemen terkait sudah mulai terlibat. Grup kita tidak tahan terhadap penyelidikan. Liu Xiao mendengar ini. Mata terbelalak tanpa sadar. Bagaimana data-data itu bisa bocor? Bukankah grup telah menyewa programmer teratas? Apakah mereka hanya duduk santai tanpa bekerja? Suara di telepon terdengar sedikit putus asa. Mereka berkata bahwa yang menyerang database grup adalah hacker terkemuka di dunia. Firewall kita. Di mata lawan, seperti kertas yang diremas. Tidak ada perbedaan. Liu Xiao menghirup napas dalam-dalam. Langsung memotong pembicaraan lawan. Liu Xiao menarik napas dalam-dalam. Langsung memotong pembicaraan orang lain. Apakah ada cara untuk memperbaiki keadaan? Orang di depan diam selama beberapa detik. Lalu dengan hati-hati mulai berbicara. Grup perusahaan pasti akan bangkrut. Atau Anda harus meminta kepada Ketua Liu untuk membangunkan kembali grup perusahaan. Dalam kemarahan yang ekstrim, Liu Xiao menghancurkan ponselnya di tanah. Kerja keras bertahun-tahun. Dalam waktu singkat, semuanya hilang. Bahkan jika mentalnya sekuat apapun, dia tetap tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arahku. Mata penuh niat membunuh. Bibiku membunuhnya. Bunuh dia untukku. Liu Xian mengangguk pelan. Dia menatapku dan mulai berbicara perlahan. Aku membayangkan membunuhmu. Tapi kamu telah menyentuh batasanku. Aku tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Dulu Liu Xiao juga mengatakan hal yang sama. Akhirnya, dia tetap dipatahkan kaki anjing olehku. Aku langsung berbicara. Kesabaranku terbatas. Sekarang berikan permintaan maafmu padaku. Kalau tidak, saya tidak keberatan jika kamu kehilangan lebih banyak lagi. Mata Liu Xian semakin penuh niat membunuh. Dia menatapku tajam dan mulai berbicara. Itu tergantung padamu. Ada kemampuan untuk melakukannya. Meskipun Liu Group sudah hilang, keluarga Liu akan sangat terluka. Namun, keluarga Liu tidak hanya memiliki satu Liu Group. Fondasi dasar keluarga Liu di kota Yun adalah kekuatan gelap, Yunbang, di bawah kendali Liu Xian. Saya tersenyum dingin. Karena kamu sudah mengatakan demikian. Jika saya tidak melakukan sesuatu, rasanya agak tidak pantas dengan kata-katamu itu. Setelah saya selesai berbicara, tempelkan telepon ke telinga Anda. Sudah bisa bergerak. Dahi Liu Xian berkerut. Liu Xiao tiba-tiba berteriak. Bibi, bunuh dia. Cepat bunuh dia. Pria ini terlalu berbahaya. Dia benar-benar takut akan masalah yang lebih rumit. Liu Xian tidak ingin membuang waktu lagi. Tepat saat dia bersiap memberi perintah untuk bergerak, terdengar lagi. Dia dan Liu Xiao sama-sama tertegun sejenak. Di detik berikutnya, mereka berdua menatapku dengan tajam. Di mata dan wajah mereka penuh dengan kejutan dan ketidaknyamanan. Aku tersenyum samar. Aku mengangkat tangan dan membuat isyarat meminta. Ketidakpastian di dalam hati kedua orang tersebut terjadi dengan sangat besar. Setelah ragu selama 2 napas, Liu Xian membungkuk untuk mengangkat tangan yang ada di tanah. Menekan tombol untuk menjawab. Bos, ada masalah. Tadi ada seseorang yang tiba-tiba menyerang markas Yunbang. Sekarang, situasinya sangat parah dengan banyak yang terluka dan tewas. Saudara-saudara mungkin tidak akan bertahan lama. Begitu suaranya jatuh, Liu Xian tampak goyah. Tiba-tiba tersandung mundur 1 langkah. Dia dengan cepat memaksa dirinya untuk tenang.
Dia mulai bertanya. Lawannya hanya berjumlah belasan orang. Kata pihak lawan. Semuanya adalah petarung. Kita bukan tandingan mereka. Liu Zian bertanya. Kita bisa bertahan berapa lama lagi? Suara dari lawan tiba-tiba bergetar. Sudah tidak kuat lagi. Begitu kalimatnya selesai, terdengar teriakan menyedihkan. Lalu terdengar suara ledakan. Di sisi sana terjatuh dan tidak bergerak. Namun, panggilannya tidak terputus. Dengan cepat, sebuah suara terdengar dari telepon. Tolong sampaikan kepada bos saya. Tugas telah selesai. Yungbang telah dihancurkan. Saat suara itu jatuh, Liu Zian merasa seolah kepalanya dipukul dengan keras. Ia tiba-tiba terjerumus dalam kebingungan. Darah seumur hidupnya. Dalam beberapa menit saja, telah dihancurkan oleh orang lain. Sudah. Keluarga Liu kehilangan modal terbesar di Yuncheng. Liu Zian hampir hancur karena serangan ini. Liu Xiao tampak bingung. Ia dengan kaku menatap saya. Seolah-olah melihat seorang penyihir. Setelah sejenak, ia berpaling ke Liu Zian. Suaranya serak. Bibi kecil. Jika dia tidak mati, keluarga Liu saya tidak akan pernah merasa damai. Liu Zian tersadar setelah mendengar itu. Tatapannya kepada saya. Muncul niat membunuh yang luar biasa. Kamu sangat pintar. Mengetahui saya melakukan ini untuk menghadapi kamu. Mengumpulkan semua ahli dari kelompok Yun. Tapi sekarang, namaku Xuan. Di hadapan kekuatan absolut, kecerdasan kecilmu itu tidak ada gunanya. Setelah itu, dia memberikan perintah kepada orang-orang di belakangnya. Serbu bareng-bareng. Bunuh semua orang di depan. Semua orang menjawab serentak. Lin Feifan tremble karena suasana ini. Dia segera berdiri. Kepala keluarga Liu. Saya Lin Feifan dari keluarga Lin ibu kota kekaisaran. Saya tidak sekelompok dengan orang rendahan ini. Liu Zian tiba-tiba memejamkan matanya. Keluarga Lin dari kota kekaisaran. Lin Feifan mengangguk berulang kali. Betul, betul, betul. Saya adalah cucu langsung dari kepala keluarga Lin di ibu kota. Paman saya adalah Panglima Tinggi 3 Bintang, Lin Chuan. Istana Xuan nomor 1. Namaku Xuan. Ruang bawah tanah 17. Namaku Dishiki. Setiap langkah yang diambil satu orang ke depan. Suasana di sekeliling menjadi semakin tegang. Ketika suara Tianxi terdengar, Kaisar di belakangku tiba-tiba melangkah maju. Aura yang kuat seperti ombak besar menggulung ke sekeliling. Dia melihat orang-orang di depan dengan tenang, seolah mampu menginjak seluruh dunia di bawah kaki. Salah satu dari 3 kaisar. Pembunuhan Kaisar Teh. Begitu Kaisar Sa selesai berbicara, 2 aura yang sangat kuat meledak di dekat sana. Di detik berikutnya, 2 sosok muncul di sisi selatan dan utara. Orang di sisi selatan mengenakan anting biru di telinganya. Suaranya lembut. Namun, ada semangat yang menembus hati seseorang. Salah satu dari 3 kaisar, Kaisar Perasaan. Orang di sisi utara meledakkan niat bertarung yang luar biasa. Salah satu dari 3 kaisar, Kaisar Perang. Kata-kata Disan baru saja selesai. Semua orang di istana kaisar tiba-tiba meledak dalam semangat. Kaki Liu Zian tidak bisa lagi menopang. Dia seolah kehilangan semua tenaga. Dia jatuh duduk di tanah. Dan lebih dari 200 orang yang sebelumnya menyerangku, saat ini berada sangat dekat denganku. Merasakan dengan lebih jelas aura menakutkan yang mengelilingi orang-orang ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tubuh tidak bisa dikendalikan. Mulai bergetar hebat. Tidak hanya orang-orang dari keluarga Liu. Saat ini, Guyu dan Lin Feifan memandang saya dengan terkejut. Sebagai orang dari keluarga besar di ibu kota, mereka tentu saja pernah mendengar nama besar istana kekaisaran. Para pemimpin keluarga memperingatkan dengan keras. Jangan sekali-kali memicu anggota istana kekaisaran. Sekarang di sini. Namun muncul begitu banyak orang dari istana kekaisaran. Saat mereka muncul, seolah-olah mengatakan bahwa di sini ada kehidupan mereka. Lalu siapa pemimpin mereka? Memikirkan hal ini, pandangan Guyu dan Lin Feifan serentak jatuh ke arah saya. Namun di detik berikutnya, keduanya menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Pemimpin istana kekaisaran. Bagaimana mungkin masih di bawah 20 tahun? Dan bagaimana mungkin seorang pelanggar? Namun di detik berikutnya, semua orang dari istana kekaisaran berlutut setengah pada saya secara bersamaan. Suaranya penuh hormat dan tulus. Kami menghormati pemimpin. Saat ini, Guyu dan Lin Feifan. Dan semua orang di pihak Gu. Pikiran saya kosong seolah mendengung. Suasana sekitar tiba-tiba sunyi seperti bisa mendengar jarum jatuh. Namun, menghadapi pemandangan yang mengguncang hati ini, saya hanya mengangguk dengan wajah tenang. Bangkitlah. Saya perlahan-lahan mengangkat pandangan. Menatap Liu Zian yang terjatuh di tanah. Saya sebelumnya telah memberikanmu kesempatan. Suara saya tenang sehingga tak bisa terdengar rasa suka atau marah. Namun, suara seperti inilah yang membuat jantung Liu Zian seketika jatuh ke dasar jurang. Dia menatap saya dengan kaku. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Keluarga Liu benar-benar terjerumus kali ini.
Liu Xiao menggelengkan kepala dan membisikkan. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang bocah di bawah 20 tahun. Bagaimana mungkin? Sementara itu, di depan saya tidak jauh, terdapat lebih dari 300 penggempur yang diundang keluarga Liu. Melihat saya dengan tidak percaya. Istana adalah tempat suci dalam hati setiap praktisi seni bela diri. Namun, mereka tidak pernah membayangkan penguasa istana kekaisaran. Ternyata itu adalah seorang bocah muda. Penyesalan yang tak berujung memenuhi hati mereka. Kemungkinan mereka memasuki istana kekaisaran sebenarnya sudah tidak besar. Sekarang mereka juga telah menghina penguasa istana kekaisaran. Ini benar-benar memadamkan harapan mereka untuk memasuki istana kekaisaran. Saya tidak memperhatikan reaksi orang-orang ini. Aku menolehkan kepalaku. Pandangan saya jatuh pada Lin Feifan. Saya sebenarnya sudah memberi kamu kesempatan untuk hidup. Tapi karena kamu tidak bisa mengerti, saya juga hanya bisa mengabulkan keinginanmu. Tadi kamu bilang ingin menjalin ikatan pernikahan dengannya. Kalau begitu, jadilah sepasang kekasih yang melawan takdir. Lin Feifan mendengar perkataanku. Mataku tiba-tiba melebar beberapa. Namun, sesaat kemudian, memikirkan sifat istana kekaisaran. Dia berusaha menenangkan pikirannya. Lalu dia menatapku dengan tajam dan berkata, meskipun istana kekaisaran sangat hebat, itu hanya bisa berkuasa di luar wilayah. Paman saya adalah kepala Panglima Bintang 3. Jika kamu berani menyerang saya, seluruh departemen perang Xia tidak akan melewatkanmu. Aku mengangkat pandangan dan meliriknya dengan acuh. Suaranya tenang dan datar, memancarkan dingin yang menusuk. Kalau begitu, aku memang ingin melihat. Setelah aku menggerakkanmu, bagaimana departemen perang Xia tidak akan melewatkanku. Setelah mengatakannya, aku sedikit menundukkan kepala. Pertarungan kaisar, pembunuhan kaisar. Ayo mulai bertindak. Saat suaraku mengakhiri kalimat, suara yang agak tua namun penuh wibawa, tiba-tiba terdengar. Aku ingin lihat siapa yang berani. Banyak orang di tempat itu terkejut. Semua orang segera menoleh, melihat ke arah tempat suara itu muncul. Seorang nenek mengenakan seragam departemen perang, berjalan sendirian ke sini. Anggota dari keluarga Liu seketika terkejut. Komandan Liu. Karena identitasnya sensitif, Liu Fanxing tidak langsung muncul sejak awal. Bahkan jika Liu Xian dapat menangani dengan baik, dia tidak berniat untuk muncul. Tapi dia sama sekali tidak menyangka keluarga Liu akan dipaksa oleh seorang bocah nakal sampai sejauh ini. Jika dia tidak keluar lagi, Liu Xian dan Liu Xiao akan kehilangan nyawa mereka. Melihat Liu Fanxing, saat itu juga, Liu Xian dan Liu Xiao langsung menghela napas lega. Namun segera terlintas. Diri sendiri dibuat berantakan oleh seorang bocah sialan. Keduanya menundukkan kepala dengan rasa malu. Liu Xian menghela napas. Dengan wajah penuh penyesalan berkata, kakak, maafkan aku. Ini adalah kesalahanku. Namun Liu Fanxing hanya menggelengkan kepala. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Istriku bahkan tidak menyangka bocah sialan ini bisa memiliki latar belakang seperti ini. Setelah dia mengatakan itu, matanya yang tajam menatapku langsung. Bocah sialan, kau sangat hebat. Aku mengakui bahwa adikku dan putriku bukan tandinganmu. Beri aku sedikit muka Liu Fanxing. Untuk hari ini, biarkan ini selesai begitu saja. Bagaimana? Aku menatapnya dengan datar. Kemarin aku sudah mempertimbangkan posisimu. Memberi Liu Xiao satu jalan hidup. Mengenai memberi kamu muka. Jangan bilang itu padaku. Bahkan jika Feng Chen berdiri di hadapanku, tanyakan padanya apakah dia berani meminta muka dariku. Liu Fanxing mendengar. Aku merendahkan pemimpin terbesar yang dia kagumi, Feng Chen. Wajahnya langsung menjadi serius. Saya mengakui bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan. Tapi kamu tidak seharusnya mengandalkan sedikit kemampuanmu dengan meremehkan segalanya. Lagi pula, seberapa hebat pun kamu, apakah kamu bisa lebih hebat dari Departemen Perang Xia? Saya menatap Liu Fanxing dengan tenang. Saya tersenyum dengan penuh arti. Departemen Perang Xia, kamu seorang pemimpin tingkat 1 yang kecil. Sudah bisa mewakili seluruh Departemen Perang Xia. Liu Fanxing terdiam sejenak. Dia menggigit bibirnya. Dia menghardik saya. Kamu ini tidak menghormati seorang pemimpin tinggi dari departemen. Saya berhak memerintahkan orang untuk menangkapmu dan memasukkanmu ke penjara. Untuk waktu yang tidak terbatas. Saya tersenyum sinis. Orang biasa bisa berkata demikian. Mungkin bisa benar-benar dianggap melawan atasan di departemen. Tapi ketika saya mengatakan ini, itu adalah nasihat dari atasan kepada bawahan. Liu Fanxing terkejut mendengar kata-kata itu. Dia menatap saya dengan tatapan tajam. Menyamar sebagai atasan departemen. Kamu sangat berani. Saya meliriknya dengan tenang. Dan kemudian tiba-tiba mengangkat tangan. Suara nyaring terdengar. Sebuah lencana emas yang kecil dan halus dilemparkan ke wajah Liu Fanxing. Liu Fanxing secara naluri menangkap lencana itu. Dan ketika dia melihat pola di atasnya, pupilnya tiba-tiba menyempit menjadi lubang jarum. 3 bintang jenderal.
Di lencana yang sembarangan dilemparkan oleh bocah nakal ini, ternyata terukir 3 bintang jenderal. Ini mewakili jenderal senior bintang 3. Lebih tinggi 2 bintang darinya. Liu Fanxing memegang lencana itu. Jari-jarinya sedikit memucat. Saat itu dia teringat legenda yang menjadi jenderal senior di Departemen Perang pada usia 17 tahun. Jika Gu Chen adalah legenda itu, seketika wajah tua Liu Fanxing menjadi pucat. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga Liu melihat Liu Fanxing. Ketidaktenangan mulai tumbuh di dalam hati mereka. Apakah bocah nakal itu juga berasal dari Departemen Perang? Dan gelarnya mungkin lebih tinggi dari Liu Fanxing. Namun, pada detik berikutnya, semua orang langsung membantah pemikiran ini. Bagaimana mungkin? Istana tersebut adalah organisasi luar wilayah. Menjadi pemimpin istana memang sulit. Tapi jika beruntung, belum tentu tidak mungkin. Namun, untuk menjadi pemimpin senior di Departemen Militer, itu bukan hanya soal keberuntungan. Beberapa saat kemudian, Liu Fanxing dengan susah payah mengangkat kepala. Suaranya serak. Dari mana kamu mendapatkan lencana ini? Dia masih memegang harapan terakhirnya. Bagaimana jika lencana ini bukan miliknya? Namun, Liu Fanxing akhirnya akan kecewa. Aku hanya menatapnya dengan datar. Sudut bibirku terangkat sedikit dengan senyuman. Pemimpin Liu, apakah selama ini terlalu nyaman? Jika barang seperti ini bukan milik sendiri, apakah ada yang berani sembarangan menunjukkannya? Suatu-satunya harapan Liu Fanxing seketika hancur olehku. Seluruh pikirannya hanya tersisa satu pemikiran. Selesai. Sesuai dengan hukum negara Xia, Liu Xian dan Liu Xiao berencana untuk membunuh seorang jenderal senior bintang 3. Paling ringan pun bisa terkurung di penjara. Dan sebagai ibu dari Liu Xiao, mereka juga sulit untuk terbebas dari kesalahan. Dalam ketakutan, Liu Fanxing tiba-tiba melemaskan kedua kakinya. Bahkan berlutut di hadapku. Seketika suasana menjadi sunyi. Melihat Liu Fanxing yang berlutut di depanku saat ini, keluarga Liu terlihat kebingungan. Apa yang mereka lihat? Liu Fanxing yang menguasai bidang perang, ternyata berlutut di depan anak brengsek ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah anak brengsek itu memiliki gelar di bidang perang yang lebih tinggi dari Liu Fanxing? Tapi dia hanya seorang anak brengsek berusia 20-an. Sementara itu, Liu Xian melihat pemandangan ini. Nafasnya tiba-tiba terengah-engah. Kakak perempuannya, tiang penyangga terbesar keluarga Liu. Ternyata dia benar-benar berlutut di depan bocah sialan itu. Apakah memang seperti yang dia katakan? Dia memiliki peringkat yang lebih tinggi di Departemen Perang dibandingkan kakaknya. Dia bahkan mengira bahwa aku takut pada Liu Fanxing. Saat ini, dia akhirnya tersadar. Kemarin, aku bisa membuatnya berlutut di tanah. Bukan karena dia meremehkan lawan. Juga bukan karena aku menyerangnya secara tiba-tiba. Melainkan karena aku memiliki kekuatan setidaknya setara petarung tingkat tinggi. Saat ini, dia tiba-tiba merasa sangat bodoh. Dan jika bukan karena penilaiannya terhadap kemampuanku, telah terjadi penyimpangan yang besar. Keluarga Liu juga tidak akan terdesak sampai ke titik ini. Dia, Liu Xian, selalu menganggap dirinya pintar. Tapi sekarang sepertinya, sungguh bodoh sungguh jelas. Sementara itu, Lin Feifan baru saja merasa bangga telah membuat keputusan yang benar. Saat ini, dia tiba-tiba terdiam di tempat. Dia tertegun menatap Liu Fanxing. Otaknya tiba-tiba tidak bisa berfungsi. Pemandangan di depannya hampir menghancurkan pemahamannya. Liu Fanxing, bukankah dia adalah pemimpin senior di Departemen Militer? Bagaimana dia bisa berlutut di depan Gu Chen? Kota awan kecil yang tak tersentuh ini. Ternyata dia tidak hanya penguasa istana kekaisaran, tapi juga pemimpin senior di Departemen Militer. Dia baru berusia 19 tahun, dan tidak jauh di sampingnya. Guyu juga terlihat bingung, mengetahui bahwa saya adalah seorang pelajar di istana kekaisaran. Dia sudah cukup terkejut. Sekarang Liu Fanxing tiba-tiba muncul memberitahunya. Gelarnya mungkin lebih tinggi dari miliknya. Di depan Gu Chen simbol merek dagang terdaftar. Dia, calon kepala keluarga Gu di ibu kota. Hanyalah seorang yang tidak berguna. Orang seperti Gu Chen menghadapi keluarga Liu seperti menghadapi sekumpulan semut. Dengan satu langkah saja bisa menginjaknya hingga mati. Dia baru saja meminta agar dia melarikan diri. Adakah lelucon yang lebih lucu dari ini di dunia? Perasaan Liu Fanxing saat ini sangat rumit. Dia menengadah memandang saya. Di matanya terpancar permohonan. Tuan, saya hanya memiliki 2 kerabat di dunia ini. Tolong biarkan mereka pergi. Saya hanya memandangnya dengan datar. Wajahnya tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Saya baru saja mengatakan, saya kemarin sudah mempertimbangkan posisi Anda. Memberi ampun kepada Liu Xiao. Tapi dia tidak tahu cara menghargai. Ini bukan salah siapapun. Setelah itu, saya langsung melihat ke arah Dishan dan Disa. Membuka mulut lagi. Silakan bertindak. Jantung Liu Fanxing tiba-tiba berdebar kencang. Kemudian dia segera melihat saya dan berbicara. Meskipun gelarmu lebih tinggi dari saya, tapi jika kamu membunuh di depan umum,
Ini juga melanggar hukum negara Xia. Mendengar itu, saya tiba-tiba tertawa. Tatapanku kepada Liu Fanxing sedikit mendingin. Hukum. Ketika putrimu ingin menghisap darah adikku, apakah kamu memikirkan hukum negara Xia? Ketika adikmu datang bersama orang-orang untuk membunuhku hari ini, apakah kamu memikirkan hukum negara Xia? Jika saya hanyalah orang biasa, sekarang sudah mati. Sementara kamu berdiri di tempat gelap melihat semua ini. Saya khawatir dia bahkan tidak akan menunjukkan wajahnya. Sekarang mereka sudah kalah. Kamu berbicara hukum padaku di sini. Hukum adalah milik keluargamu. Keluarkan segera saat dibutuhkan. Saat tidak diperlukan, buang saja seperti sampah. Liu Fanxing terdiam oleh kata-kataku. Namun, dia langsung menarik napas dalam-dalam. Dia mulai berbicara dengan tegas. Mereka adalah mereka. Kamu adalah kamu. Mereka hanyalah rakyat biasa dari negara Xia. Sedangkan kamu adalah pejabat tinggi Departemen Perang. Setiap kata dan tindakanmu mewakili otoritas seluruh negara Xia. Kecuali kamu melangkah di atas tubuhku. Jika tidak, jangan harap bisa mengganggu mereka. Dia tahu bahwa kata-katanya ini cukup untuk memberiku alasan menentang atasan. Namun, di hadapan kehidupan satu-satunya putri dan saudarinya, ini tidak ada artinya. Saya hanya menatapnya dengan tajam. Tatapanku semakin dingin. Akhirnya suaraku mengandung dingin. Jika aku benar-benar ingin membunuh, Liu Fanxing menarik napas dalam-dalam. Tatapan itu sangat tegas. Jadi saya hanya bisa melaporkan kepada pemimpin besar Feng Chen. Biarkan dia mengambil tindakan. Dia tahu bahwa saya sekarang berada dekat dengan posisi pemimpin besar. Hanya selangkah lagi. Selama saya ingin menjadi pemimpin besar, sekarang tidak bisa melakukan kesalahan apapun. Saya ingin membunuh Liu Xian dan Liu Xiao. Ini menyangkut hukum negara Xia. Jika sampai tersebar, dampaknya akan sangat buruk. Dia tidak percaya. Saya berani mengganggu Feng Chen karena hal ini. Mengenai mengapa dia mencari Feng Chen. Dan bukan kedua pemimpin besar yang lainnya. Karena Feng Chen adalah yang teratas dari ketiga pemimpin besar. Yang paling berwibawa. Selain itu, ini juga yang paling penting. Tadi saya bilang Feng Chen bahkan tidak berani memberi saya muka. Jika dia di depan Feng Chen, mengungkapkan apa yang saya katakan dengan tidak sengaja. Setidaknya dalam jangka pendek, saya tidak perlu lagi berangan-angan untuk duduk di posisi pemimpin besar. Memikirkan hal ini, Liu Fanxing tiba-tiba merasa percaya diri. Dia berdiri semakin tegak beberapa derajat. Mata tua yang tajam menatapku. Dia menunggu aku mengubah keputusan. Menunggu aku menjelaskan padanya. Apa yang kukatakan sebelumnya bahwa Feng Chen tidak berani memberiku muka hanyalah kesalahan. Namun, tiba-tiba pandanganku tercampur dengan ejekan. Segera aku tiba-tiba berbalik, melihat ke sebuah pohon yang tidak jauh. Dengan tenang dan perlahan, aku mulai berbicara. Sudahkah Ketua Feng melihat cukup? Jika sudah cukup melihat, bisa muncul sekarang, kan? Begitu suaraku selesai, sekitar kembali menjadi tenang beberapa detik. Hampir semua orang menoleh ke arah sana. Di bawah tatapan semua orang, sebuah sosok tua namun tegak keluar dari belakang pohon itu. Liu Fanxing melihat sosok orang tua itu seketika. Matanya melotot sedikit. Dia tak bisa mengendalikan diri dan berbisik. Pemimpin besar. Namun, wanita tua itu tidak melihatnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara padaku. Nak, intuisimu sangat tajam. Aku sudah menyembunyikannya begitu baik. Ternyata kamu menemukannya juga. Semua orang terdiam sejenak, mendengar nada bicaranya. Mana ada yang seperti menghadapi seorang bawahan. Ini jelas seperti berbicara dengan seorang elder. Suara saat berbicara dengan seorang junior yang disukai. Aku hanya tersenyum tipis mendengar kata-kata itu. Aku juga tidak menyangka kamu punya hobi mengintip. Liu Fanxing mendengar ucapanku. Tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Dia benar-benar berani menggunakan kata mengintip untuk merujuk pada pemimpin besar. Apa dia sudah gila? Namun, saat dia pikir Feng Chen akan segera menegurnya. Memarahiku karena tidak menghormati atasan. Feng Chen hanya batuk ringan dengan canggung. Tidak sedikit pun menyelidiki maksudku. Dia menoleh melihat Liu Fanxing. Liu Fanxing tersadar dari keterkejutannya. Dia langsung berdiri tegak, lalu memberi hormat kepada Feng Chen. Dengan semangat yang menggebu, menyapa. Selamat pagi, pemimpin besar. Feng Chen sedikit mengangguk. Hanya saja, tatapannya kepada Liu Fanxing. Di mana ada kelembutan saat dia memandangiku. Dia menatap dengan dingin. Menatap langsung ke Liu Fanxing. Suaranya terdengar sedikit tidak puas. Membiarkan keluarganya berbuat sesuka hati. Hari ini sekali lagi menentang atasan secara terbuka. Panglima Liu simbol merek dagang terdaftar Liu Tonghe. Ini bukan tindakan seorang panglima senior. Feng Chen saat menghadapi dia dan saat menghadapi saya. Sikapnya sangat berbeda. Liu Fanxing terkejut seketika. Detik berikutnya dia tiba-tiba sadar. Dia segera menjelaskan. Apa yang dikatakan oleh pemimpin besar. Memang saya kurang tegas terhadap keluarga saya. Namun di detik berikutnya, dia tiba-tiba mengalihkan pembicaraan.
Tapi keluargaku memang salah. Namun, mereka tidak pantas dihukum mati. Bahkan jika sudah sampai pada tingkat hukuman mati, itu juga tidak seharusnya dilaksanakan oleh Panglima Xia. Liu Fanxing benar-benar membalikan fakta. Saya tiba-tiba tertawa. Kesalahan tidak sampai mati. Apakah Panglima Liu belum mendengar tentang prinsip, membunuh harus membayar dengan nyawa? Apakah Panglima Liu merasa, anakmu menguras darah saudara perempuanku? Saya masih perlu bersyukur. Bahkan merayakannya dengan petasan. Setelah Feng Chen mendengar kata-kataku, sekali lagi memandang dengan dingin. Liu Fanxing segera berkata, Xiao hanya ingin mengambil sedikit darah untuk menyelamatkan orang. Dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan adikmu mati. Adikmu juga memang tidak mati. Bukankah begitu? Saya melirik Liu Fanxing dengan dingin. Tidak ada minat untuk terlibat perdebatan bodoh dengannya. Saya langsung menatap Feng Chen dan berkata, apakah Liu Xiao ingin menghisap darah adikku sampai habis? Periksa saja rekaman CCTV rumah sakit untuk mengetahuinya. Liu Fanxing. Saya sudah mengatakan sampai sejauh ini. Dia memang tidak bisa membantah lagi. Dia menggigit giginya. Mundur selangkah. Saya mengakui bahwa Xiao telah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana dengan Xian? Saya baru saja mendengar sendiri. Kau ingin membiarkan seseorang membunuh Xian. Ini tidak mungkin saya salah dengar, kan? Saya tiba-tiba tertawa. Alasan saya datang hari ini. Itu Liu Xian yang berkata ingin meminta maaf padaku di sini. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk mengakhiri perselisihan dengan keluarga Liu. Datang dari jauh. Tapi aku tidak menduga. Adikmu ini menguasai kekuatan gelap di distrik Yun. Namun tidak ada sedikit pun niat meminta maaf. Sebaliknya, dia membawa lebih dari 200 orang untuk membunuhku. Jika bukan karena teman-temanku yang kebetulan berada di dekat sini, aku mungkin sudah tidak bernyawa lagi. Liu Fanxing hampir saja tersedak darah karena marah. Dia memang ingin meminta maaf. Mengapa dia datang ke sini untuk meminta maaf? Kau kan bukan orang bodoh, yang bisa percaya pada omong kosong bahwa dia datang untuk meminta maaf. Dan kau, seorang pimpinan tinggi di Departemen Militer. Setidaknya ada keberadaan petarung tingkat tinggi. Bahkan jika semua orang yang dibawa keluarga Liu menyerang bersamaan, mereka tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutmu. Namun dalam ceritamu, itu menjadi seolah-olah mereka hampir membunuhmu. Apakah kau ingin berbaring diam dan membiarkan mereka membunuhmu? Yang terpenting adalah, kau bilang adikku membawa orang-orang ke sini. Langsung saja bilang bawa orang ke sini. Kenapa kamu harus menekankan? Saudariku mengendalikan kekuatan gelap. Apakah kamu ingin menonjolkan peran sebagai orang baik? Atau kamu merasa sikap pemimpin utama terhadapnya tidak cukup buruk? Beberapa napas kemudian, Liu Fanxing berusaha menahan darah yang menggelegak. Mengambil napas dalam-dalam dan berkata, jawabanmu tidak sesuai pertanyaan. Apa yang aku tanyakan adalah, apa hakmu untuk memberi perintah? Bunuh Xiao dan Xian. Saya menatap Liu Fanxing dengan datar. Seperti melihat orang bodoh. Pemimpin Liu. Kamu juga sudah menjadi tokoh senior di Departemen Pertempuran. Kamu seharusnya tahu. Pembunuhan berencana terhadap pemimpin senior Departemen Perang. Namun, hukum ini harus segera dihancurkan. Jangan bilang mereka belum mati. Bahkan jika mereka sudah mati, itu tetap menjadi akibat dari tindakan mereka. Liu Fanxing tertegun di tempat. Dia baru saja terlalu marah. Otaknya juga sangat kacau. Dia bahkan lupa bahwa hukum negara Xia memiliki peraturan seperti ini. Dengan begitu, Gu Chen, benar-benar tidak ada kesalahan sedikit pun. Pada detik berikutnya, tatapannya ke arahku tiba-tiba berubah. Laki-laki ini licik banget sih, rencananya dalam banget. Aku tidak menghiraukan tatapan Liu Fanxing. Sekali lagi menoleh ke arah Feng Chen. Pemimpin besar. Liu Xiao berusaha dan melaksanakan. Membunuh seorang anak berusia 6 tahun. Liu Xian membawa orang-orang. Ingin membunuh pimpinan senior Departemen Perang. Harus bagaimana menangani ini? Kamu putuskan saja. Liu Fanxing tiba-tiba sadar. Hatiku tiba-tiba berdebar. Dia takut pemimpin besar langsung membuat keputusan dan segera berbicara. Pemimpin besar. Meskipun Xiao dan Xian memang salah. Tapi tidak seburuk yang dia katakan. Dan tidak ada yang mati karena keduanya. Saya berharap pemimpin besar mengampuni satu-satunya dua sanak familiku. Tatapanku semakin dingin. Justru karena ada kamu sebagai dukungan pimpinan senior Departemen Perang. Mereka berani bertindak sesuka hati. Jika semua anggota keluarga pimpinan Departemen Perang bertindak semaunya seperti ini, negara Xia tidak perlu menunggu negara lain menyerang. Mereka sendiri bisa dibunuh oleh Departemen Perang mereka. Liu Fanxing sangat ingin membunuhku. Dia mengucapkan satu kalimat. Aku membalas satu kalimat. Dia belum pernah merasa seputus asa dalam hidupnya. Liu Fanxing masih ingin mengatakan sesuatu. Pemimpin besar. Namun, dia segera dipotong oleh Feng Chen yang mengangkat tangannya. Hari ini, memang keluarga Liu tidak berada di posisi yang benar. Jika kamu memohon untuk bersikap lebih lembut, aku akan membiarkannya. Jika di masa depan,
Ada situasi serupa di antara pejabat tinggi Departemen Perang lainnya. Bagaimana aku harus menangani ini? Setelah selesai berbicara, dia melihat ke belakang. Orang-orang dari Departemen Perang yang mengikutinya berbicara. Seseorang datang. Pertama tangkap Liu Xiao dan Liu Xian. Dan Tuan Lin ditangkap dan dibawa ke penjara Yuncheng. Cara menangani ini akan diserahkan kepada pengadilan untuk diputuskan. Hati Liu Fanxing terasa berat. Wajah Liu Xiao dan Liu Xian menjadi kaku. Lin Feifan langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Jika diserahkan kepada pengadilan untuk diputuskan, begitu tuduhan terhadap mereka terbukti. Bahkan jika tidak mati, juga merupakan sesuatu yang tak terhingga. Dalam keadaan darurat, dia tidak bisa mengurus hal lain. Langsung berteriak kepada Feng Chen, pemimpin besar. Paman saya, Lin Chuan, adalah panglima senior 3 bintang dari Departemen Militer. Saya hanya mengalami sedikit konflik dengannya. Dan dia bahkan mematahkan kedua tanganku. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Feng Chen hanya melirik Lin Feifan dengan datar. Namun dia tidak terpengaruh. Lin Chuan adalah Lin Chuan. Kamu adalah kamu. Liu Fanxing melihat situasi tersebut. Wajahnya menunjukkan permohonan yang lebih mendalam. Pemimpin besar. Aura Feng Chen menjadi dingin. Jika kamu masih tidak puas, terpaksa menyerahkannya kepada Panglima Gu untuk ditangani. Liu Fanxing berubah wajah setelah mendengar itu. Langsung mengubah perkataannya. Saya menerima keputusan pemimpin besar. Setelah itu, dia melirik ke arahku. Matanya penuh dengan kebencian dan ketidakpuasan. Tapi, pemimpin besar, Panglima Gu mungkin juga tidak sepenuhnya benar. Sebelum Anda datang, saya mendengar dengan telinga sendiri apa yang dia katakan. Dia bahkan tidak akan menghargai Anda. Saat Anda baru saja keluar dari balik pohon itu, dia bahkan menyebut nama Anda langsung. Dan bahkan menggunakan kata seperti mengintip. Untuk menyebutkan Anda, pemimpin besar. Dia sama sekali tidak menganggap Anda penting. Dengan sifat sombongnya itu, dia pasti akan menyebabkan bencana besar. Memberikan kerugian yang sulit dihitung kepada Departemen Perang. Feng Chen mengerutkan keningnya mendengar kata-kata itu. Apa yang ingin kamu katakan? Liu Fanxing melanjutkan berkata. Panglima Gu terlalu muda. Saya akui dia telah memberikan banyak kontribusi untuk negara. Tapi pengalamannya terlalu sedikit. Apakah Anda tahu 2 tahun yang lalu? Para mantan prajurit dari Panglima tingkat menengah tersebut. Mendengar seorang bocah yang belum genap 20 tahun. Menjadi Panglima senior bintang 3. Apa perasaan mereka saat itu? Mereka berjuang untuk negara seumur hidup. Namun, kalah dari seorang bocah yang belum tumbuh rambut. Apakah Anda tahu karena hal ini? Betapa kecewanya mereka terhadap Departemen Perang Xia, agar tidak melukai hati para mantan prajurit. Dan juga untuk memberi Panglima Gu waktu untuk merenung. Menghapuskan kesombongan dan kegugupan dalam diri sendiri. Saya sarankan. Pertama, turunkan pangkat Komandan Gu ke tingkat menengah. Tunggu sampai dia setidaknya berusia 30 tahun. Baru kemudian pertimbangkan untuk meningkatkan pangkatnya. Jika tidak, Departemen Militer akan kacau. Setelah mendengar tuduhan dan saran Liu Fanxing, saya hanya tertawa sinis. Lalu saya berbalik. Pandangan dingin saya jatuh pada Feng Chen, pemimpin besar. Karena begitu banyak orang merasa, saya tidak cocok untuk posisi ini. Tidak perlu merepotkan untuk menurunkan peringkat saya. Langsung suruh saya pergi dari Departemen Militer. Saya akan melindungi negara Xia. Namun itu hanya karena janji kepada teman itu. Jika Departemen Militer Negara Xia merasa saya tidak layak, saya juga tidak perlu mengambil risiko nyawa untuk terus melindungi negara Xia. Bahkan saya tidak perlu terburu-buru untuk membuka kembali tanda bintang itu. Dan ketika suara saya baru saja berhenti, sekitar kembali terdiam. Semua orang kecuali anggota Istana Kekaisaran melihatku seperti melihat seorang gila. Liu Fanxing agak tidak percaya dengan telinganya. Meninggalkan Departemen Perang. Apakah dia gila? Tidak benar. Dia sudah mencapai tingkat ini. Tidak mungkin dia rela pergi. Itu berarti dia ingin menggunakan keluarnya dari Departemen Perang untuk mengancam pemimpin besar. Membuat pemimpin besar takut untuk menurunkan jabatannya. Dengan memikirkan hal ini, Liu Fanxing melihat ke arahku. Mengungkapkan ejekan dan ketidakacuhan. Dia benar-benar berpikir bahwa Departemen Perang Negara Xia tidak dapat beroperasi tanpanya? Tidak bisa berjalan dengan normal? Jika pemimpin besar bisa diancam olehnya, dia juga tidak akan mencapai tingkat sekarang. Dia menggunakan cara ini untuk mengancam pemimpin besar. Hanya akan terjerat dalam jaringnya sendiri. Dia pasti akan menyesal. Saat Liu Fanxing masih berpikir, Feng Chen melihat ke arahnya. Di dalam mata yang berwibawa dan tidak bisa diganggu itu, ternyata terlihat sedikit niat membunuh. Apa kamu tidak mendengar aku menyuruhmu untuk diam? Mulai sekarang, jika kamu bicara lagi, yang dijatuhkan pangkatnya adalah kamu. Saat ini, Feng Chen benar-benar memiliki niat untuk membunuh Liu Fanxing. Harus diketahui sekarang, Departemen Perang hampir tidak bisa memberikan bantuan kepada saya. Namun, Departemen Perang membutuhkan saya untuk melakukan banyak hal.
dan secara tidak langsung menambah belenggu bagi saya. Saya benar-benar bisa meninggalkan Departemen Perang untuk menjadi pemimpin istana yang bebas dan santai. Namun, Departemen Perang dari negara Xia benar-benar tidak bisa tanpa saya. Begitu saya meninggalkan Departemen Perang, grup Tianlang yang pernah saya pimpin sebelumnya pasti akan terjerumus ke dalam kekacauan. Dan sekarang, negara Xia sedang diserang oleh beberapa negara. Pasti akan terjebak dalam bahaya. Dan juga karena alasan ini, dia sejak setahun yang lalu telah ingin saya menjadi pemimpin besar keempat Departemen Perang. Sayangnya, saya merasa ini terlalu membelenggu. Saya telah menolaknya 2 kali berturut-turut. Hari ini adalah kali ketiga dia datang dengan wajah tebal. Dia berharap bisa mendukung saya, membuat saya memahami sikap saya sendiri, dan akhirnya setuju untuk menjadi pemimpin keempat negara Xia. Tetapi Liu Fanxing, bodoh ini, justru membuatnya menurunkan pangkat saya. Bagaimana dia tidak marah? Gimana nggak marah coba? Liu Fanxing mendengar apa yang dikatakan Feng Chen. Langsung ternganga. Dia tidak mengerti. Mengapa Feng Chen memintanya untuk diam? Bahkan lebih tidak mengerti. Mengapa saya sudah mengancam untuk keluar dari Departemen Perang? Feng Chen tidak hanya tidak langsung mengusir saya dari Departemen Perang, tetapi malah meminta dia untuk diam. Apa arti semua ini? Apa sebenarnya yang dipikirkan Feng Chen? Tanpa menunggu Liu Fanxing berpikir, Feng Chen tiba-tiba melihat ke arah saya. Wajahnya yang sebelumnya sangat mengesankan, menunjukkan sedikit rasa malu. Suara yang keluar dari mulutnya, namun seperti petir di siang bolong, mengguncang Liu Fanxing dan semua yang ada di tempat itu. Otak mereka kosong. Feng Chen melanjutkan, Gu Chen, Ketua Liu sudah mulai bingung. Saya mewakilinya untuk meminta maaf padamu, dan untuk menunjukkan penolakan saya yang kuat terhadap sarannya. Aku akan meningkatkan pangkatmu sekali lagi. Mulai hari ini, kamu adalah pemimpin besar keempat di divisi perang. Begitu suara itu reda, semua orang tertegun. Mereka bahkan merasa seolah-olah mendengar halusinasi. Pemimpin besar keempat. 3 pemimpin besar saat ini dari divisi perang negara Xia. Mereka semua telah memberikan kontribusi besar untuk negara Xia. Dan jika melihat semua pemimpin besar dalam sejarah negara Xia, tidak ada satupun yang diangkat sebagai pemimpin besar pada usia sepertiku. Tetapi sekarang, Feng Chen mengangkatku yang belum genap 20 tahun sebagai pemimpin besar. Guyu menatapku dengan pandangan bingung. Dia mengira dia adalah orang kuat yang datang untuk membantu aku yang lemah ini. Namun kenyataannya, aku bukan hanya pemimpin istana. Telah membunuh pemimpin senior divisi perang. Sekarang aku juga menjadi pemimpin besar. Guyu tertegun. Dia selalu menjadi yang terbaik di antara teman sebaya. Tetapi pada saat ini, dia merasa sangat rendah diri. Jika dibandingkan denganku, dia hanyalah seorang yang tidak berguna. Jika dia tahu apa yang akan dia alami sebelumnya. Bahkan jika kakeknya membunuhnya, dia juga tidak akan datang. Lin Feifan juga langsung terpana. Barusan dia tidak melihat dengan jelas lencana yang saya lemparkan ke wajah Liu Fanxing. Mengira saya paling banter hanya seorang pemimpin tingkat 2. Tapi sekarang, Feng Chen justru berkata, saya telah diangkat jadi pemimpin besar. Pemimpin besar keempat dari Departemen Perang Negara Xia. Seorang tokoh besar yang bisa menggoyangkan keluarga Lin hanya dengan menginjakkan kaki. Sedangkan dia sebelumnya mengira saya hanyalah orang rendahan. Pada saat yang sama, Liu Fanxing juga kembali sadar dari keterkejutannya yang besar. Dia baru saja mengusulkan untuk menurunkan saya menjadi pemimpin tingkat menengah. Dan Feng Chen langsung mengangkat saya menjadi pemimpin besar. Feng Chen ini benar-benar memukul wajahnya secara terbuka. Liu Fanxing dengan kaku berbalik. Tatapannya kepada saya penuh dengan ketidakrelaan. Mengira saya ini berhak duduk di posisi yang tidak pernah dia berani pikirkan seumur hidupnya. Setelah saya menjadi pemimpin besar. Kecuali jika saya melakukan kejahatan besar seperti pengkhianatan. Jika tidak, tidak ada yang bisa menarik saya dari posisi pemimpin besar. Begitu memikirkan hal ini, Liu Fanxing tidak menghiraukan peringatan Guyu. Dia dengan tulus menasehati Guyu. Setiap pemimpin besar di negara Xia dapat mewakili seluruh departemen perang. Bahkan mewakili kehendak negara Xia. Jika negara-negara luar mengetahuinya, bahwa negara Xia mengangkat seorang anak berusia 19 tahun ke posisi ini, pasti mereka akan menganggap departemen perang negara Xia tidak kompeten. Bahkan bisa menyebabkan seluruh negara Xia terjerumus ke dalam kekacauan. Saya harap pemimpin besar tidak bercanda tentang hal ini. Liu Fanxing takut jika Guyu menginterupsinya. Dia hampir menghabiskan kalimatnya dalam satu tarikan napas. Guyu menatap Liu Fanxing setelah mendengarnya. Saat itu, dia ingin sekali menjahit mulutnya yang tidak ada henti itu. Kemudian memotongnya menjadi kecil-kecil dan memberikannya kepada anjing. Jika hari ini tidak ada Liu Fanxing, permintaannya agar saya diangkat menjadi pemimpin besar adalah benar-benar berkah dari langit, lokasi, dan orang-orang. Dia yakin bisa membuat saya setuju untuk menjadi pemimpin besar keempat. Tapi, kesempatan sebaik ini, karena orang bodoh seperti Liu Fanxing, hancur.
Dia tahu watak saya. Mengingat saya sudah menolak. Hari ini tidak mungkin untuk mengubah kata dan setuju. Dan ini adalah undangan yang ketiga. Kata pepatah. Hal tidak lebih dari 3. Setelah hari ini, dia akan sulit untuk membuat saya setuju lagi. Selama saya belum menduduki posisi pemimpin besar, saya bisa mengundurkan diri dari jabatan di Departemen Perangkapan saja. Feng Chen menghela napas dalam beberapa kali, menekan dorongan untuk membunuh Liu Fanxing. Kemudian dia tiba-tiba menatap seorang prajurit. Dengan nada dingin dia berkata, mulai hari ini, Liu Fanxing diturunkan dari pemimpin senior menjadi pemimpin menengah. Tidak ada lagi peningkatan pangkat di masa depan. Liu Fanxing menggenggam tinjunya. Pemimpin besar. Saya tahu di mata Anda, saya bukan apa-apa. Tapi saya telah berada di Departemen Perang selama bertahun-tahun. Tidak ada prestasi pun ada jerih payah. Saya perlu Anda memberikan saya alasan untuk melindungi Gu Chen. Feng Chen menatap Liu Fanxing dengan dingin. Melindungi Liu Fanxing adalah karena negara Xia terlalu damai dalam beberapa tahun terakhir. Membuatmu lupa pada aturan bagian perang. Hanya berdasarkan sikapmu berbicara dengan saya dan Panglima Gu, saya bisa memperlakukanmu sesuai dengan aturan bagian perang. Jantung Liu Fanxing berdebar. Menggigit bibirnya. Menatap Feng Chen dengan tegas. Saya menerima segala tindakan. Tapi saya masih ingin tahu. Dia seorang anak muda berambut pirang belum genap 20 tahun. Apa kelebihan dan kemampuannya untuk menduduki posisi kepala besar? Feng Chen meliriknya. Dengan pangkatmu, tidak punya hak untuk tahu. Liu Fanxing menggenggam tinjunya. Diam sejenak. Seolah-olah ingin mengorbankan segalanya. Dia berkata dengan tatapan yang tegas. Jika hari ini kepala besar tidak memberi saya penjelasan, sebuah bagian perang yang membusuk, aku tidak harus menunggu. Feng Chen berkata, baik, aku akan melengkapimu. Dia kemudian berbalik menatap para prajurit di belakangnya. Tampilkan semua prestasi Panglima Gu setelah masuk ke bagian perang. Anggota bagian perang mengangguk, mengambil layar seukuran ponsel dari lengannya, mengoperasikan dengan cepat. 10 detik kemudian, prajurit itu mulai berbicara. Kepala besar. Sudah ditampilkan. Feng Chen berkata. Tunjukkan padanya. Liu Fanxing melihat pesan pertama di layar. Pupilnya menyempit. Bagaimana mungkin? Dia melihat tugas-tugas yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan. Namun, aku bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Kejutan di matanya semakin dalam. Melihat ke belakang. Seluruh otaknya bingung. Data yang diberikan oleh kepala besar tidak mungkin palsu. Dia sulit percaya. Aku benar-benar bisa menciptakan keajaiban ini. Feng Chen menatap dingin Liu Fanxing dan membuka mulutnya. Sekarang, apa kamu punya keberatan terhadap keputusanku? Apakah ada keberatan lain? Liu Fanxing menggelengkan kepala. Penyesalan yang tak berujung melanda hatinya. Apa itu tidak sebanding dengan posisinya? Mengapa mempromosikan saya menyakiti hati orang-orang tua di Departemen Perang? Ini semua di depan prestasiku. Tidak ada artinya. Saat ini, dia akhirnya mengerti betapa salahnya dia. Dia juga mengerti mengapa Feng Chen marah. Aku akan terus tinggal di Departemen Perang. Ini sepenuhnya karena nostalgia. Begitu aku benar-benar kecewa. Bisa pergi kapan saja. Saat itu, pasti akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi Departemen Perang Xia. Memikirkan ketidakpuasan yang saya rasakan. Usulan untuk menurunkan pangkat saya. Liu Fanxing ingin memukul dirinya sendiri. Feng Chen tidak lagi memandang Liu Fanxing. Tapi dengan serius ia menatapku dan berkata, Gu Chen, posisi pemimpin besar. Aku simpan untukmu. Selama kamu mau. Kapan saja itu milikmu. Saya hanya tersenyum tipis. Jarang merasakan kehangatan sedikit. Saya telah menerima berita tentang orang yang saya cintai di Xia. Urusan pemimpin besar. Mari kita bicarakan setelah saya menemukannya. Memikirkan dia. Kecemasan terlihat di mataku. Feng Chen terkejut mendengar kata-kataku. Di detik berikutnya, kebahagiaan muncul di wajahnya. Mendengar maksud kata-kataku. Artinya adalah menemukan orang yang dicintai. Maka saya akan mengambil alih sebagai pemimpin besar Departemen Perang. Dia percaya dengan kemampuanku. Selama orang itu masih hidup, saya tidak mungkin tidak menemukannya. Dengan kata lain, saya pasti akan setuju untuk menjadi pemimpin besar pada akhirnya. Hanya masalah waktu saja. Feng Chen merasa kejutan itu datang terlalu tiba-tiba. Dia menekan kegembiraannya dan bertanya padaku. Apakah ada berita tentang dia?